dia udah apa ya namanya, dia ngikutin saya misalkan mau kerja gitu ya, dia kadang-kadang nangis tapi kita kasih pengertian sama dia yang akhirnya dia kalau misalkan Selamat untuk Kiano. tepuk tangan Kiano. Tepuk tangan gimana? Ulang tahun nih. Gimana mungkin perayaannya Kiano sendiri, Mas Baim? Ulang tahun Kiano itu kemarin di Ancol. Habis itu yang prepare sebenarnya Paula. Terus habis itu senangnya semua orang datang ke sana ya. Dan lagi pandemi begini akhirnya kita mau nggak mau kita harus cari aman ya. Kita book Atlantis. Tapi ya alhamdulillah senang semuanya. Pemilihan lokasinya kenapa memilih Ancol sih Mas untuk perayaan? Paula sebenarnya, tapi kita udah lama ya milihnya, ada berbagai macam tempat dan maunya yang gede karena dia itu temennya lumayan banyak. Jadi akhirnya pilihnya ke itu, kemana, ke Atlantis, karena saya kepikiran juga pas ulang tahun saya mana nanti ke sana juga karena menyenangkan sih anak-anak kecil. Senang. Sekarang tuh kalau misalkan ada acara mikirnya bukan saya tapi lebih ke anak, gimana caranya main lah semuanya. Kiano dapat hadiah apa? Kiano dapat hadiah apa? Mobil? Banyak ya hadiahnya. Mobil? Ada mobil ya? Ada. Oh ada. Kiano seneng nggak hadiahnya? Seneng. Kok lemes Kiano? Kiano mau naik ngengeng papa? Mau. Iya. Mas, oke. Sejauh ini perkembangan Kiano di usianya sekarang sudah seperti apa sih? Mengingat kan udah punya adik juga nih. Kalau Kiano itu sekarang sudah dia tuh cepet ini ya, cepet nanggap untuk orang bicara. Saya tuh agak-agak dan keluarga teman-teman juga lumayan agak kaget di situ karena banyak yang seusia dia tuh belum bisa ngobrol ya. Oh ini kayak udah ngerti semuanya. Nah Kiano mau apa? Aktif banget. Ini namanya siapa? Mbak She? Mbak Shelly. Kemarin kita ketemu ya. Siapa namanya Mbak She? Ini pinter loh. Jadi dia itu udah bisa majuin mobil, mundurin mobil. Jadi di ini ya, itu sih perkembangan dia yang lumayan agak bikin kita kaget. Dan dia itu nggak takut sama orang. Cemburu sama adiknya mungkin? Enggak, sayang sama adiknya nggak? Sayang. Sayang. Pinter. Sayang. Dia ngerti sih, ngerti apa yang kita ngobrol. Mas Baik, yang anak yang nurut ya sih kalau misalnya papanya atau mamanya ngomong sesuatu dia langsung ngikutin gitu. Sebenarnya nurut atau enggak sebenarnya ajaran dari kitanya ya. Jadi saya itu nggak pernah marah sama dia, nggak pernah. Jadi saya mengenai anak tuh belajar dari satu orang ya sebenarnya. Kalau kalian tahu tuh anaknya Roni Patina Sarani yang dia narkoba. Ada satu yang nempel banget di saya ketika dia narkoba dulu. Separahnya dia, ayahnya selalu meluk dia dan bilang kamu akan jadi anak baik. Ada satu momen yang dia timpukin ya, itu parah banget kan. Tiba-tiba kalau kita, saya dulu ketahuan ngerokok aja sama ayah saya udah dimarahin ya. Tapi dia ngerangkul, karena menurut dia anak itu adalah titipan. Dia selalu bilang kamu akan jadi anak baik ya. Itu buat saya merinding banget. Nah itu berpikiran saya ketika di situ membesarkan anak tidak harus dengan marah, tidak dengan kata-kata negatif. Yang akhirnya terbentuknya seperti Kiano ini. Saya sebisa mungkin saya tuh nggak marah sama dia karena dia titipan. Itu jadi salah satu pola asuh juga nggak sih? Pola apa? Pola didik. Iya, pola didik saya. Sangat-sangat pola didik saya ke anak-anak seperti ini ya. Bang bener sih, maksudnya anak itu pendidikan pertama dari keluarga. Karena dia ngikutin apa yang kita ini ya. Saya ngomong, hai bro, ya pak, gitu. Ngikutin semuanya. Jadi dia ngelihat kita sholat di sholat. Memang cerminan pendidikan pertama itu ya keluarga ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok tuh ya suka anak-anaknya kasar itu ngomongnya. Saya jadi ngebayangin orang tuanya ngelepas dia, habis itu dia ngeliat orang, habis itu diikutin kata-katanya. Karena banyak banget anak-anak di TikTok itu maaf ya terlalu bebas banget ngomong, sampai yang kasar-kasar pun dia itu ngomong ya. Sedih sih saya. Dan itu semuanya dari pendidikan orang tuanya sih. Mas, Mau agak apa sulit- saya? agak Mau sulit naik nggak ngengin sih? nggak? Mau? Mau apa? Mau
mau. Oke. Mau sebentar lagi? Apa mau itu minum? Mau minum teh? Mau? Nanti ya. Mau? Iya. Bentar lagi nanti kita ngengeng mau? Asik. Ngengeng ya. Ngantuk dong, udah bobo Bawa aja, jam bawa aja. Bentar lagi ya. jam bobo Bentar lagi. siang ya. Oh, bobo sama papa. So sweet. Mas Baim ngeliat piano yang kayak gini di usianya dia sekarang, Mas Baim sendiri sebagai ayah gitu, ada nggak sih dari golden momennya piano yang Ada. Saya tuh golden moment dia ketika dia malam-malam minta susu sih. Jam 2, jam 3. Untung ada orang bilang boleh. Bobo papa ya. Boleh. Ini bobo Nanti habis papa ini ya. bobo papa. Boleh. Ya. Apa ini sebentar boleh? Hah? Bentar aja. Boleh? Nanti papa naik ngengengnya. Boleh? Asik. Bapak punya Ini kakak. gua lihat Iya. Jadi golden momentnya saya itu pas dia udah dia ngikutin saya misalkan mau kerja gitu ya, dia kadang-kadang nangis tapi kita kasih pengertian sama dia yang akhirnya dia kalau misalkan nggak di rumah papa ya dikasih pengertian gitu. Yang awal nangis dulu sama, tapi gini loh, kayak saya awal kan dia itu selalu mau naik ngengeng ya mobil, mau itu jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi. Kalau Paula bilangnya dengan walaupun emang gak ada salah, gak ada benar ya, nggak boleh gitu, nah ini udah malam ini. Tapi kan orang segede gini kan nggak ngerti ya, jadi malah saya pakai cara jangan ada mobil parkir di rumah. Jadi pas dia keluar rumah kita cuma kasih lihat mana mobilnya, nggak ada. Jadi terlalu banyak cara untuk mendidik anak sih, nggak perlu kita nge-push dia untuk nggak boleh, karena dia belum ngerti, dia cuma ngertinya kemauan dia harus dipenuhin, kok nggak nangis. Itu dia. Jadi memang terlalu banyak cara untuk gedein anak. Dan akhirnya sekarang efektif. Semua mobil saya nggak ada yang parkir di rumah. Mau motor, mobil nggak ada, kosong. Jadi dia mau keluar tuh nggak ada. Jadi nggak minta lagi. Di tahun 2021 ini menjadi tahun yang paling bahagia buat Mas Baim dan Kak Paula nggak sih? Lagi kan lahirnya Kenzo kan juga di tahun ini mungkin. Sangat ya, sangat ini sekali. Mau kemana sayang? Boleh. Mau susu? Oh, sini. Sure, iya bener. Ya udah, mau nonton sambil nonton ya. Mau nonton Didi? Di sini nontonnya. Suaranya tapi dikecilin ya. Ini enggak. Boleh. Tapi tungguin papa ya. Papa wawancara dulu. Boleh. Bentar ya, maaf ya. Biar agak diem. Ini saya. Nah, di kecilin ya. Boleh. Oke. Tadi sampai mana? Yang 2021 ini tahun menurut Pak Baim tahun bahagia. Sangat indah ya, sangat indah. Tapi ya banyak yang harus dipelajari dari sifat masing-masing, apalagi saya sama Paula karena sekarang udah punya anak ya, egoisnya dikurangin paling ya itu aja sih. Tapi sangat indah karena yang paling penting anak sehat. Ini nggak apa-apa gedein dikit. Tapi Mas Baim Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.